Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumliadi Akbar dengan NIM 25042027. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, yang mana saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peranan teori sosial dalam perkembangan teori sosial yang meliputi teori klasik, modern, dan kontemporer. Materi ini penting karena teori sosial membantu kita memahami perilaku manusia, hubungan sosial, serta berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu peranan teori sosial, yang mana teori sosial adalah kumpulan konsep, ide, dan kerangka pemikiran ilmiah yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Teori sosial membantu manusia memahami pola hubungan antar individu, kelompok, dan struktur sosial yang membentuk kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu peranan teori sosial dalam kehidupan sosial. Teori sosial digunakan untuk memahami masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik, dan kesenjangan sosial, yang mana menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena sosial. Contohnya, teori konflik dari Karl Marx menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat ketimpangan kepemilikan sumber daya ekonomi. Teori sosial juga menjadi dasar dalam menentukan masalah penelitian, merumuskan hipotesis, menyusun kerangka berpikir, menentukan metode penelitian. Tanpa teori sosial, penelitian tidak memiliki arah dan dasar ilmiah. Sebagai pedoman memahami perilaku manusia, teori sosial membantu menjelaskan mengapa manusia berperilaku tertentu, bagaimana interaksi sosial terbentuk, mengapa norma dan nilai sosial dipatuhi, dan juga sebagai alat kritik sosial. Teori sosial digunakan untuk mengkritisi ketidakadilan sosial, menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, mengungkap penindasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai dasar perumusan kebijakan publik, pemerintah menggunakan teori sosial untuk merancang kebijakan sosial, menyusun program pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan ketimpangan. Selanjutnya yaitu perkembangan teori sosial. Teori sosial berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi masyarakat secara umum. Perkembangan teori sosial dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu teori klasik, teori sosial modern, dan teori sosial kontemporer. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori sosial klasik. Teori sosial klasik berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, yang mana dipengaruhi oleh revolusi industri, perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri, urbanisasi besar-besaran. Tujuan utama dari teori klasik adalah memahami perubahan teori sosial dan keteraturan masyarakat. Berikut tokoh dan pemikirannya tentang teori sosial. Yang pertama yaitu Auguste Comte, yang dijuluki Bapak Sosiologi. Mengembangkan teori positivisme, menyatakan bahwa masyarakat harus dipelajari dengan metode ilmiah. Yang kedua ada Karl Marx, mengembangkan teori konflik, menjelaskan konflik antara kaum borjuis atau kaum pemilik modal, kaum proletar atau kaum buruh. Menurut Karl Marx, konflik kelas adalah pendorong utama perubahan sosial. Yang ketiga yaitu Emile Durkheim, yaitu mengembangkan konsep fakta sosial yang menjelaskan 2 jenis solidaritas. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik atau masyarakat tradisional. Yang kedua ada solidaritas organik, yaitu masyarakat modern. Selanjutnya yang keempat Max Weber, yang mana dia mengembangkan teori tindakan sosial, menjelaskan bahwa tindakan manusia memiliki makna subjektif, yaitu membahas rasionalisasi dan birokrasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori sosial modern. Berkembang pada pertengahan abad ke-20 ketika masyarakat semakin kompleks. Teori modern berfokus pada struktur sosial, sistem sosial, stabilitas, dan keteraturan masyarakat. Ahli
aliran dan tokohnya yaitu struktural fungsionalisme dari Talcott Parsons. Masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, maka sistem sosial akan ikut terganggu. Yang kedua yaitu teori konflik modern dari Ralph Dahrendorf, yaitu konflik tidak selalu buruk. Konflik dapat mendorong perubahan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead, yang mana dia menekankan makna simbol dalam interaksi sosial. Contoh simbolnya adalah bahasa, isyarat, gestur, dan lambang. Selanjutnya yaitu teori sosial kontemporer, berkembang sejak akhir abad ke-20 hingga sekarang, yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi digital, media sosial, dan perubahan identitas sosial, yang mana tokoh dan pemikirannya yaitu Anthony Giddens, yang membahas teori strukturasi, hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan masyarakat. Yang kedua ada Jürgen Habermas, teori tindakan komunikatif, menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga yaitu Michael Foucault, yang mana ia mengkaji hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana sosial. Perbandingan singkat dari ketiga teori tersebut. Perbedaan utama ketiga teori tersebut terletak pada fokus kebijakan dan konteks zamannya. Teori klasik menekankan struktur dan perubahan awal masyarakat, dan teori modern menekankan sistem sosial dan stabilitas. Teori kontemporer membahas globalisasi, teknologi. Itulah beberapa materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, teori sosial sangat penting untuk memahami kehidupan bermasyarakat, menganalisis masalah sosial, dan merumuskan solusi yang tepat. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.